Bapak, saudara-saudara, jika masih ada pertanyaan, masih cukup panjang waktu ini 40 menit. Ya, saya memang memberikan. Ya, silakan Pak Agus. Juara 2 nih ya. Juara 1 udah bertanya, juara 2 ya. Silakan. Selamat pagi Pak. Salam Pak. Seperti masa penantian ini masuk di minggu-minggu ini masuk masa Advent. Salah satu yang saya pahami di masa Advent pada saat ini adalah tugas kita adalah pemberian dan pengorbanan, di mana kita melalui diri untuk memberikan waktu, perhatian dan sumber daya kita kepada orang lain. Jadi sebagai kasih kita apa yang kita terima dari Tuhan itu sendiri. Ini selaras dengan bacaan pada hari ini, bacaan pada hari ini yaitu 1 Korintus 9 pasal 9 ayat 16 sampai dengan 19, sampai dilanjutkan dengan pasal 22 ayat 22 sampai dengan 23. Yang saya tertarik di sini kalimatnya adalah, sesungguhnya aku pun bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang, supaya aku lebih memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Ini sangat menarik, Pak. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka dengan lemah. Begitu semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang di antara mereka. Itu diperjelas secara mendalam supaya kalian lebih memahami kalimat-kalimat ini, diselaraskan dengan masa Advent. Dan juga terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak yang sudah bertanya. Nih luar biasa pertanyaannya. Sama juga dengan Pak Ngacam tadi itu, bertanya tentang tafsirannya. Yang difokuskan adalah 1 Korintus 9:22 ayat 23 Pak ya. Bagi orang yang lemah aku menjadi seperti orang lemah supaya aku memperoleh orang-orang yang lemah. Bagi orang-orang yang tidak terikat hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak terikat oleh hukum Taurat, padahal aku tidak hidup di luar hukum Allah, melainkan hidup di bawah hukum Kristus supaya aku memperoleh orang-orang yang tidak terikat oleh hukum Taurat. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan beberapa orang, supaya ini kulakukan demi Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Baik Pak Agus, terima kasih untuk keinginannya untuk mengetahui tafsirannya, karena memang ini agak, pertanyaan ini setelah menang juara khotbah ini kayaknya ingin lebih mendalam mengetahui tafsiran ya Pak. Ya. Jadi tafsirannya Pak, 1 Korintus 9:22 itu, atau 1 Korintus 9 ayat 22, bagi orang yang lemah aku menjadi seperti orang lemah. Ini Paulus bersedia untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok orang yang berbeda, terutama yang lemah baik dalam iman maupun dalam kondisi sosial Pak. Dengan beradaptasi dengan mereka, Paulus berharap dapat membawa mereka kepada Kristus. Jadi harus fleksibel Pak ya. Kemudian bagi orang-orang yang tidak terikat oleh hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak terikat oleh hukum Taurat. Dalam hal orang-orang non-Yahudi atau yang tidak mengikuti hukum Taurat, Paulus siap menyesuaikan dirinya dengan mereka agar bisa mendekati mereka dengan lebih mudah. Namun Paulus menegaskan bahwa meskipun ia beradaptasi, ia tetap hidup menurut hukum Kristus yang mengajarkan kasih dan kebenaran. Kemudian 1 Korintus 9 ayat 23, semua ini kulakukan demi Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa segala upaya dan pengorbanannya dilakukan untuk tujuan yang mulia, yaitu Injil. Ia rela melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk beradaptasi dengan budaya dan kebiasaan orang lain, agar sebanyak mungkin orang dapat diselamatkan dan menerima Kristus. Baginya memperoleh bagian dalam Injil berarti berbagi dalam berkat keselamatan yang ditawarkan Kristus dan membantu orang lain untuk mengalami hal yang sama. Jadi ya Pak, faith, beriman ya, kemudian fraternity, persaudaraan, serta compassion itu atau berbela rasa, itu sebenarnya adalah hal yang ditekankan yang membuat orang itu akan tertarik kepada Kristus. Lalu kesimpulan tafsirannya Pak, Paulus menunjukkan teladan pelayanan yang tanpa pamrih dan penuh pengorbanan. Ia memahami bahwa tugasnya untuk
adalah untuk memberitakan Injil, bukan untuk mencari keuntungan atau pujian pribadi. Kebebasan yang ia miliki dalam Kristus tidak digunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk melayani dan membawa orang kepada Kristus. Jadi prinsip utama dalam pelayanan Paulus itu adalah fleksibilitas dan pengorbanan. Nah, itu yang penting kita pelajari dari Paulus. Paulus siap menyesuaikan dirinya dengan berbagai kondisi, latar belakang dan kebiasaan orang lain demi memenangkan mereka bagi Kristus. Ini mengajarkan kita untuk melayani dengan penuh pengorbanan dan beradaptasi dengan orang lain tanpa mengorbankan integritas iman. Lalu tujuan utama itu menyelamatkan jiwa. Semua usaha Paulus dilakukan demi memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Dalam konteks ini, pelayanan bukanlah tentang diri kita, tetapi tentang bagaimana kita dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi orang lain. Lalu aplikasi untuk kehidupan sehari-hari, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk melayani dengan kasih, tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi berusaha untuk membawa orang kepada Kristus. Kita juga diajak untuk fleksibel dalam pelayanan, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keadaan orang yang kita layani, agar Injil dapat diterima dengan baik. Demikian, Pak.